Selamat pagi Bapak Ibu yang sudah join di break room 4 untuk Kecamatan Ubud. Jadi sambil menunggu rekan yang lain untuk join, gitu. Saya ucapkan selamat pagi, selamat bergabung dan salam sehat. Kita tunggu dulu teman-teman yang belum bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang terhormat para penasihat di Pemerintah. Coba dicek, ruang besar masih ada. Sama di Indonesia dulu ya. Selamat pagi Bapak Ibu serta Musrenbang Kabupaten Kecamatan. Jadi kayaknya sampun lengkap niki nggih para peserta nggih. Izin Bapak Camat kita mulai nggih. Ubud siap komandan. Semua yang lanjutkan. Jadi Om Swastiastu. Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sesuai dengan agenda perencanaan yang sudah disusun di Bapeda. Jadi pada hari ini Rabu tanggal 22 Februari 2023 akan diselenggarakan Musrenbang Kabupaten di Kecamatan. Ya. Sebelumnya kecil sekali Pak, kecil sekali volumenya, gedean deh. Halo, bisa diterdengar ya? Sudah 12. Yang saya hormati Bapak Camat Ubud,
yang sudah hadir. Yang terhormat Bapak anggota DPR Dapil Ubud yang saya hormati, Bapak Ibu Perbekal Lurah Kecamatan Ubud yang saya hormati, Bapak Ibu juga dari Kepala UPD atau yang mewakili yang saya hormati, Bapak Ibu pemangku kepentingan lainnya yang terkait yang juga sudah hadir pada pagi hari ini demikian. Jadi seperti apa yang telah disampaikan tadi arahan Bapak Sekda, bahwasanya pada hari ini kita melaksanakan musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan, dan kebetulan karena acaranya ini bersamaan demikian dilakukan secara virtual dan kita dibagi break room di 7 kecamatan, dan kebetulan saya perkenalkan nama Guna Ambare KBPPM ditugaskan untuk mendampingi Bapak Ibu dalam acara musrenbang pada pagi hari ini. Untuk itu acara akan kami mulai. Kami akan sampaikan beberapa hal, mungkin kami akan tayangkan sedikit semacam paparan gitu sedikit saja terkait dengan pelaksanaan musrenbang pada pagi hari ini. Contoh semua tarik Kalimantan. Hal teknis yang perlu diperbaiki ini. Bisa terlihat Bang Bapak Ibu? Siap, sudah bisa terbaca. Sudah terlihat. Terima kasih. Jadi pelaksanaan musrenbang kecamatan, jadi ini rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Gianyar tahun 2024 ya. Jadi sesuai dengan tadi yang disampaikan dari arah kebijakan Bapak Sekda di terkait dengan pelaksanaan musrenbang pada hari ini ada ada 3 kategori bidang usulan yang harus kita rangkum pada hari ini, demikian. Jadi yang terkait dengan perekonomian dan sumber daya alam,
bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, dan bidang infrastruktur, sarana dan prasarana. Jadi pada kesempatan ini tentu ring kecamatan sudah dilaksanakan pra-musrenbang, demikian sudah dipun usulan-usulan yang ada di desa yang tentunya pada hari inilah kita sesuaikan, kita selaraskan dengan usulan prioritas yang ada di desa dengan urusan atau program kegiatan prioritas juga yang ada di kabupaten, sehingga terjadi sinergitas atau keselarasan baik usulan yang dari desa maupun dari kecamatan. Selanjutnya, jadi arah kebijakan pembangunan Kabupaten Gianyar, kalau kita rinci dalam paparan ini ada 25 arah kebijakan yang akan dilaksanakan, tentu mengacu pada rencana pembangunan daerah yang telah disusun, yang juga yang secara simultan dilaksanakan untuk arah dan kebijakan daripada pembangunan yang akan dilaksanakan ke depan, demikian. Nah, hari ini juga sesuai dengan arahan dari Bapak Sekda apa yang tadi sudah disampaikan. Jadi halo, ada 25 arah kebijakan yang tadi nanti dapat dilihat di paparan yang kami sampaikan. Selanjutnya tema pembangunan. Jadi pada 2024 ini temanya yaitu percepatan transformasi ekonomi dan daya saing daerah menuju masyarakat yang bahagia, sejahtera, aman dan damai, mandiri dan berintegritas. Selanjutnya, nah ini kegiatan fisik yang telah dianggarkan di tahun 2023 yang berlokasi di Kecamatan Ubud, demikian. Jadi ada banyak kegiatan, program kegiatan yang di 2023 tentunya nanti Bapak Ibu peserta Musrenbang juga sudah dapat melihatnya, sehingga ini tidak lagi termuat dalam perencanaan kita karena sudah ada di program kegiatan di tahun 2023. Nah, tentunya ini juga menjadi pedoman untuk perencanaan ke depan sehingga tidak terjadi program kegiatan yang sama juga akan muncul di tahun 2024. Jadi ya ada banyak ini kegiatan yang berlokasi di kecamatan, demikian seperti program penataan bangunan dan lingkungan. Nah, ini juga di Kelurahan Ubud ada program penyelesaian ganti kerugian dan santunan untuk pembangunan. Selanjutnya program perumahan dan kawasan permukiman kumuh ya dari Perkim. Ada program peningkatan prasarana, sarana dan fasilitas umum. Jadi ini yang sudah didanai di 2023. Ada program pengelolaan aplikasi informatika. Selanjutnya yang anggarannya juga sudah tercantum, kan? Ada program perlindungan perempuan. Ini mungkin kaitannya program kegiatannya advokasi, kan? Sosialisasi dan advokasi. Program pengurus taman gender juga sudah ada di Kecamatan Ubud. Selanjutnya program peningkatan sarana distribusi perdagangan. Jadi ini untuk penguatan perekonomian. Program perencanaan dan pembangunan industri. Selanjutnya program pengembangan ekspor terkait dengan perekonomian, program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri. Selanjutnya program standarisasi dan perlindungan konsumen, program pengendalian pelaksanaan
penanaman modal. Jadi ada banyak program yang sudah didanai di 2023. Jadi untuk selanjutnya agar kita tidak terlalu banyak memakan waktu, jadi program kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten Gianyar dapat dilihat di link, linknya aja. Kan ada linknya, link program kegiatan kecamatan itu. Nanti untuk kegiatan fisik 2023 yang berlokasi di Kecamatan Ubud nanti dapat dilihat di link nanti yang akan di-share oleh kos kami, gitu ya. Jadi itu juga sebagai pedoman nanti untuk pelaksanaan pembangunan ke depannya. Soalnya ini linknya bisa dilihat Pak Ibu ya. Linknya sudah kita share. Jadi program kegiatan dapat dilihat di link ini, gitu. Jadi kami juga nanti kan share di pemberitahuan nanti. Jadi demikian yang dapat kami sampaikan terkait dengan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten di Kecamatan Ubud. Nah, untuk selanjutnya, jadi izin Pak Camat, jadi mungkin sudah melalui Pramusren, gitu, sudah terhimpun usulan-usulan dari desa yang tentunya juga sudah diselaraskan, dan kami minta juga dari OPD ya, ikut mencermati, ikut memberikan masukan atau menselaraskan antara program kegiatan yang ada di UPD dengan usulan dari desa. Jadi untuk selanjutnya kami persilakan Pak Camat untuk melanjutkan pelaksanaan daripada Musrenbang Kabupaten di Kecamatan Ubud. Untuk itu Pak Camat kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Kabid, Pak Dunawar yang sudah menyerahkan waktu kepada kami di Kecamatan Ubud. Sebelum kami menyampaikan beberapa hal terkait dengan agenda pada pagi hari ini, marilah kita mohon tuntunan kepada Ibu Sang Yang Widi. Semoga pelaksanaan Musrenbang Kabupaten di Kecamatan berjalan sesuai dengan yang kita harapkan bersama dengan mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih kepada seluruh peserta Musrenbang Kabupaten di Kecamatan Ubud yang tentunya dalam hal ini sudah dihadiri oleh semua desa dan lurah dan komponen-komponen institusi terkait, termasuk juga dari DPRD Kabupaten Gianyar dan Ubud. Untuk kita ketahui bersama, sesuai dengan yang disampaikan tadi oleh Pak Kabid, bahwa kami di Kecamatan Ubud telah melaksanakan kegiatan pra Musrenbang Kabupaten di Kecamatan tanggal 21 kemarin. Dan kami bersyukur dari apa yang kami teruskan ke desa-desa dan lurah, semuanya telah menyiapkan usulan untuk menyusun RKP tahun 2024. Jadi kami berterima kasih kepada Pak Kabid telah mengingatkan kepada kita semua. Tadi juga telah diinformasikan kegiatan pada APBD tahun 2023 juga sudah diinformasikan lengkap. Jadi kami juga harapkan kepada semua desa dan lurah untuk
meminta ataupun mencari informasi terkait dengan yang telah disampaikan oleh Pak Kabid tadi. Sehingga apa yang sudah didanai tahun 2023 itu tidak lagi kita usulkan tahun-tahun berikutnya, termasuk untuk RKP tahun 2024. Kemarin kebetulan semua desa dan lurah hadir pada saat kami melaksanakan Pramusrenbang Kabupaten di Kecamatan Rungkut. Jadi kami bersyukur semua desa lurah telah telah bisa mengajukan usulan-usulan terkait dengan penyusunan RKP 2024. Jadi mudah-mudahan dari usulan yang ada di Kecamatan Rungkut dan lurah sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Kabid tadi bisa diakomodir oleh OPD terkait sesuai dengan bidang-bidang yang sudah disepakati, ya. Sesuai dengan informasi tadi ada 3 bidang perekonomian dan sumber daya alam, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, dan terakhir bidang infrastruktur. Nah, untuk sekedar informasi, kami perlu sampaikan pada forum ini, berdasarkan Pramusrenbang Kecamatan kemarin pertanggal 21 Februari, untuk Kecamatan Rungkut terdapat 178 usulan. Jadi 178 usulan ini menyangkut ketiga bidang yang saya sampaikan tadi. Dan sesuai dengan harapan kita dari semua usulan agar ada prioritas utama yang harus ditetapkan oleh desa maupun kelurahan. Jadi untuk kami di Ubud, kami laporkan hasil Musrenbang kemarin, itu semuanya usulan sebagai prioritas utama ada pada bidang infrastruktur. Jadi itu sebagai usulan prioritas dari masing-masing desa tanpa mengesampingkan 2 bidang yang lain. Jadi saya kira perlu juga kami informasikan di sini untuk sekedar diketahui lebih awal, sehingga nanti OPD yang terkait yang akan membidangi itu bisa akan memberikan ruang terhadap usulan ini. Karena berdasarkan perjalanan kami di Ubud, ada beberapa usulan tahun lalu itu belum bisa direalisasikan, sehingga mereka mengusulkan kembali untuk RKP 2024. Nah, sekedar informasi, jadi dari 178 usulan yang ada di Kecamatan Ubud, sebagai prioritas kami bacakan saja untuk sekedar informasi awal. Pertama di Desa Pedulu. Jadi prioritas sebagai usulan pengadaan sarana dan prasarana PAUD. Jadi ini merupakan hasil usulan dari Desa Pedulu. Kemudian yang kedua, Desa Kedewatan. Usulannya penataan beton, dak, pura penataran lincir yang ada di Desa Kedewatan. Ketiga, Lodunduh. Yang diusul adalah trotoarisasi jalan protokol. Yang keempat, Desa Singekerkel, pembangunan pemeliharaan jalan usaha tani. Yang keempat, Desa Priatan, perbaikan trotoar di sepanjang jalur jalan protokol. Sayang juga sama, itu pembangunan dan renovasi trotoar. Desa Mas mengusulkan ya perluasan jembatan Banjar Tegal Dingin menuju Jugel. Dan yang terakhir untuk Kelurahan Ubud itu perbaikan drainase dan selokan yang ada di jalur utama di Kelurahan Ubud. Jadi itu usulan yang sudah kita sepakati kemarin. Tentunya usulan ini
yang sebagai prioritas utama seluruhnya mungkin kami mohonkan dari Dinas PUPR Kabupaten Gianyar. Jadi karena ini bidang infrastruktur, tentunya dari Dinas PUPR agar bisa mengakomodir usulan-usulan yang telah disampaikan oleh kepala desa. Karena apa? Dari usulan tersebut ada satu usulan yang sudah diusulkan 2 kali, ternyata juga belum mendapatkan realisasi. Jadi ini perlu kami sampaikan karena memang permintaan kepala desa untuk kami bisa kawal sampai dengan tingkat kabupaten. Nah, begitu juga kami harapkan kepada Bapak Ibu anggota DPRD Dapil Ubud yang terhormat, tentunya bahan ini hasil Musrenbang Kabupaten Kecamatan Ubud juga kami akan sampaikan kepada beliau, sehingga beliau juga bisa untuk bersama-sama mengkoordinasikan usulan-usulan dari Kecamatan Ubud dengan harapan paling tidak usulan yang menjadi prioritas utama ini Aston Karel APBD Kabupaten Gianyar 2024 bisa merealisasikan. Jadi itu yang perlu saya sampaikan kepada kita semua terkait dengan jumlah usulan, kemudian prioritas usulan dari ketiga bidang yang telah kita sosialisasikan. Dan selanjutnya kami juga sampaikan kepada kita semua, khususnya kepada Pak Kabid, setelah nanti semua desa menginput usulan ini lewat CPD, tentunya di situ akan ada klasifikasi, sehingga nanti jumlah usulan, jumlah anggaran tentunya akan lebih pas diketahui oleh Bapeda, sehingga nanti antara usulan dan jumlah anggaran yang dibutuhkan pada kesempatan ini tidak kami sampaikan. Walaupun desa-desa sudah mencantumkan prediksi anggaran sesuai dengan usulan yang disampaikan, tentunya kami akan serahkan sepenuhnya nanti kepada Bapeda dan dinas terkait di Kabupaten Gianyar untuk merekapitulasi usulan itu serta untuk memberikan dukungan anggaran dan harapan kami dari 8 usulan prioritas. Mudah-mudahan APBD 2024 sehat, pariwisata dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita. Aston Karel untuk usulan prioritas ini mudah-mudahan bisa dilaksanakan sebagai kegiatan program oleh OPD terkait, sehingga nantinya masyarakat yang mengharapkan dan menunggu usulan itu dari 2 tahun yang lalu, mudah-mudahan tahun 2024 itu bisa diakomodir. Jadi itu yang bisa saya informasikan Pak Kabid terkait dengan kegiatan Musrenbang Kabupaten di Kecamatan Ubud. Dan sebelum kami lupa terkait dengan kehadiran kemarin, jadi kami bersyukur kompak di Ubud. Yang hadir adalah dari kepala desa ataupun ada yang mewakili sekretaris desa dan ketua BPD, sehingga usulan itu sudah dibahas dan dikaji di masing-masing desa dan lurah sekecamatan Ubud. Jadi mudah-mudahan lewat Musrenbang kemarin dan hari ini kita melaksanakan Musrenbang Kabupaten di Kecamatan seluruh Gianyar, sehingga semua usulan program tentunya akan bisa dikaji baik oleh Pemkab Gianyar
maupun oleh Bapak Ibu DPRD terhormat dari khususnya Dapil Ubud. Pak Kabir, jadi sebagai informasi awal itu yang bisa kami laporkan, dan mudah-mudahan semua yang hadir hari ini telah bisa mendengar, telah bisa menyimak, sehingga dari desa yang hadir seluruhnya, kami tadi sudah cek semua desa hadir, lurah juga hadir. Tentunya kalau mungkin dari desa maupun dari lurah ada yang menyampaikan sesuatu terkait dengan usulan ini, tentunya saya berharap bisa diberikan ruang, sehingga semua informasi yang belum terserap ataupun mungkin ada hal-hal yang belum kami laporkan bisa dilengkapi oleh semua desa dan lurah yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Pak Kabir, waktu saya kembalikan. Terima kasih Pak Camat di sudah disampaikan tadi, diinformasikan sudah terkait dengan usulan-usulan yang sudah dihimpun dan Suksemo sampai melaksanakan pramusren, sehingga tadi sudah disampaikan ada 178 usulan gitu Pak. Ya, 178 usulan yang menjadi usulan prioritas gitu. Yang tadi juga sudah dijabarkan ke dalam 8 usulan prioritas. Ya, 8 usulan prioritas. Jadi kami sudah pendapat dapat dilihat ya kan. Jadi semoga nanti ini bisa terlaksana kan. Dan juga kami mohon dari peserta musren baik dari UPD maupun stakeholder lainnya, jadi bisa mencermati daftar usulan ini ya dari Kecamatan Ubud. Mungkin sekiranya ada hal-hal yang perlu disesuaikan atau diberikan usulan atau masukan atau diselaraskan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di OPD, kami mohon semuanya berperan aktif memberikan masukan, sehingga apa yang menjadi usulan dari Kecamatan Ubud yang menjadi prioritas Kecamatan Ubud bisa diketahui semuanya, sehingga bisa direncanakan ke depannya dan dapat terlaksana. Untuk itu kami mohon atau kami berikan kesempatan kepada OPD atau pemangku kepentingan untuk memberikan masukan. Demikian kami sampaikan. Terima kasih. Izin untuk seluruh peserta, terutama niki OPD yang telah hadir, bisa mencermati tadi apa yang disampaikan sama Bapak Camat. Jadi bisa dicermati program kegiatannya, diselaraskan dengan yang ada di OPD demikian. Nah, kami mohon partisipasinya. Terima kasih. Atau mungkin dari Bapak Perbekal, Lurah, untuk menyampaikan masukannya demikian terkait dengan apa yang tadi memang sudah menjadi kesepakatan atau prioritas usulan yang disampaikan oleh Pak Camat. Dan juga kami mohon dari yang terhormat Bapak atau Ibu DPR yang dari Dapil Ubud, mungkin sekiranya bisa memberikan masukan, arahan dan sebagainya, sehingga apa yang menjadi prioritas usulan di Kecamatan Ubud nanti mungkin bisa dilaksanakan ke depannya demikian.
Kalau untuk camat, untuk kebetulan itu benar yang dia omongkan. Kalau dia ngambil, Oh, dia dia benar gitu dari desa perubahan itu. Desa kalau dulu. Desa. Sambil menunggu mungkin rekan-rekan Bapak Ibu yang ingin menyampaikan masukannya. Kalau ini kita ada dua media untuk masukannya, mungkin secara langsung pada saat ini atau juga bisa melalui media chat kan ya. Nanti silakan secara tertulis mungkin masukannya gitu. Tapi sebaiknya kalau bisa disampaikan langsung sehingga bisa mendapat tanggapan baik dari OPD maupun Perbekal dan juga Pak Camat atau mau kepentingan lainnya demikian. Di sini ada di desa, ada rice hand. Mute-nya memang dari di sana atau mute kita yang dia yang sekarang keluar. Coba Pak Camat udah minta fasilitasi udah banyak dari desa. Nah, belum tidak ada ya. Tidak ada. Sekarang masuk lagi. Dia masih belum kelihatan ya. Belum kelihatan di sini. Belum kelihatan. Masih? Belum kelihatan masih di. Masih. Duduk di sana bertanya. Sekali lagi. Bisa nih kita. Izin Pak Camat, sambil menunggu mungkin ada masukan dari Bapak Ibu peserta. Jadi terkait dengan administrasi pelaksanaan musren juga perlu kiranya dipersiapkan untuk berita acaranya Pak Camat ya. Berita acara hasil kesepakatan ini untuk administrasinya. Nah, niki masukan-masukan terkait dengan usulan yang tadi Pak Camat sampaikan. Jadi OPD niki menapi ada artinya niki kan tujuannya untuk menyelaraskan agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan baik yang di prioritas desa maupun di kabupaten, sehingga inilah ajangnya yang sebenarnya untuk menyelaraskan itu kan. Jadi sama-samalah bisa dari OPD nanti mencermati kegiatan-kegiatan atau usulan-usulan yang sudah disampaikan oleh desa melalui Pak Camat tadi, sehingga tepat sasaran gitu. Jadi tidak terjadi mubasir program kegiatan yang sudah diusulkan, diprioritaskan di desa, kita lagi di kabupaten lagi mengusulkan, jadi kan biar satu kan, biar link antara desa, kecamatan dan juga kabupaten ya. Izin Pak Kabit. Jadi terkait dengan yang Pak Kabit tadi ingatkan, sarankan kepada kita semua,
Kami juga dari kecamatan mengharapkan kepada semua desa apa yang sudah kita bahas kemarin pada saat pramusrenbang. Jadi itu merupakan semua kegiatan ataupun program yang sudah dipastikan akan kita coba untuk kawal bersama-sama. Dan tentunya usulan yang akan disampaikan oleh semua desa termasuk lurah, kita juga berharap itu bisa diselaraskan. Untuk itu kami juga pada kesempatan yang baik ini menitip kepada Bapak Ibu anggota DPRD Dapil Ubud yang terhormat, sehingga data kita satu. Jadi data kita satu untuk semua stakeholder ataupun institusi yang akan menindaklanjuti usulan tersebut. Tentunya dalam usulan tersebut juga sudah cukup jelas bidang-bidang yang akan diusulkan oleh semua desa dan lurah, itu pun sudah sesuai dengan juknis yang telah dikeluarkan oleh Bapeda. Jadi mudah-mudahan semua usulan dari Kecamatan Ubud, harapan kita sih semua bisa ditindaklanjuti. Tentunya itu kembali kepada pimpinan sesuai dengan kemampuan daerah. Mudah-mudahan. Nah, terkait dengan berita acara yang Pak Kabid tadi ingatkan kepada kita semua, kami di Ubud sudah menyiapkan itu, ya, sudah menyiapkan itu semua. Mudah-mudahan setelah acara musrenbang kabupaten di kecamatan hari ini, semua bahan sudah bisa kami tindaklanjuti ke kabupaten. Sehingga apa yang kami sampaikan tentunya nanti kami mohon petunjuk kembali kepada Bapeda. Mungkin ada hal-hal yang perlu kami lengkapi atau mungkin yang perlu kami perbaiki sehingga secara regulasi itu sudah terpenuhi semua terkait dengan proses usulan lewat musrenbang hari ini. Demikian Pak Kabid sebagai tambahan kami, waktu saya kembalikan. Terima kasih Pak Camat. Ini dari Dinas PU enten nih. Ada dari Dinas PU ya? Hadir Pak. Hadir. Oke, semua Bapak yang wakil dari Dinas PU demikian. Karena tadi apa yang disampaikan program yang merupakan program usulan dari Kecamatan Ubud. Jadi ada 178 usulan yang semuanya prioritas demikian. Dan hampir semuanya juga infrastruktur kan. Jadi mungkin kaitannya dengan PU nih yang lebih banyak, mungkin juga ada dengan Dinas Pendidikan yang terkait dengan PAUD, mungkin sarana prasarana. Jadi kami mohon ring Dinas PU juga mencermati usulan-usulan itu. Karena kan nantinya ini akan diinput di di SIPD dan juga verifikasinya kan juga ada di Dinas PU. Jadi kami mohon untuk bisa dicermati usulan-usulan itu untuk diselaraskan dengan juga prioritas di kabupaten. Nah, demikian dari PU. Terima kasih. Ya Pak. Tentunya kami akan merekap dulu usulan. Kami memerlukan waktu untuk uji lapangan. Nah, setelah kami melakukan uji lapangan, teridentifikasi usulan-usulan dari teman-teman di Kecamatan Ubud, tentunya kami nanti akan memilah sesuai dengan kewenangan. Kalau di irigasi itu ada kewenangan pusat, daerah irigasi. Kalau jalan tentunya ada kewenangan nasional, provinsi, dan kabupaten, serta jalan lingkungan. Nah, dari sanalah kita akan menentukan skala prioritas. Kalau memang itu kewenangan provinsi, kita akan teruskan ke provinsi. Kewenangan pusat, kita teruskan ke pusat. Untuk kewenangan kabupaten, kita menentukan skala prioritas. Nanti tentunya disesuaikan
sesuaikan dengan kebijakan pembangunan pemerintah daerah dan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang akan di-plotting ke Dinas PU Kabupaten Gianyar. Sekian, terima kasih, Pak. Oke, terima kasih dari Dinas PU. Jadi, lanjut. Terima kasih yang saya hormati Bapak Kabid, Bapak Camat, dan seluruh peserta dari Kelurahan Pember di Kecamatan Ubud di acara musyawarah pada pagi hari ini. Kami dari BPD Mas, Pak. Memang sampai oleh Bapak Camat, kami telah mengikuti pramusyawarah. Jadi semua sedesa yang ada di Ubud telah mengajukan usulan unggulan. Nah, harapan kami adalah bahwa apa yang telah prioritas usulan Kecamatan Ubud yang sudah terverifikasi dan terinventarisasi tidak hanya sebatas diselaraskan, tapi harapan kami adalah itu yang bisa terrealisasi sesuai dengan skala prioritas dan tingkat provinsi. Dan harapan kami juga kepada anggota DPR, KPU, tentunya kami dari desa seluruh kecamatan yang Ubud menaruh ekspektasi yang sangat tinggi sekali kepada Bapak Ibu dari DPR dan Ubud untuk bisa mengawal usulan-usulan yang telah kami kemarin mengadakan pramusyawarah bersama dan tidak hal-hal seperti ini tidak hanya merupakan rutinitas saja setiap tahun. Sepertinya kita terus mengajukan usulan saja, cuman barangkali tidak apa kira-kira Pak saya mendukung pertimbangan dan responsif daripada pemerintah sehingga apa yang menjadi usul kami bisa realisasi. Demikian Pak Prababe dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih dari Desa Emas, katanya Bapak BPD Suksumo sudah menyampaikan tadi masukannya dan juga sudah menyambung juga tadi dari PU tentu usulan yang setelah diajukan tentunya nanti akan direkap karena ini infrastruktur mungkin kebanyakan yang di PU nanti juga akan direkap sesuai dengan kewenangannya menjadi kewenangan manakah usulan itu, apakah itu kewenangan pusat, kewenangan provinsi atau kewenangan kabupaten. Nah ketika itu sudah terekam demikian sesuai dengan kewenangannya, tentu nanti kalau yang menjadi kewenangan kabupaten itu akan dibahas lagi, digodok lagi terkait dengan prioritas di penganggarannya demikian. Jadi tentunya dalam hal ini penganggaran juga banyak dipengaruhi oleh kondisi di masyarakat, kondisi khususnya Ubud yang merupakan daerah tujuan wisata. Jadi ada giumnya ketika Ubud macet berarti perekonomian bagus kan. Jadi Ubud macet perekonomian lancar kan. Mudah-mudahan nanti di Ubud macet terus nih biar lancar. Jadi semua Pak dari Desa Emas. Jadi semoga apa yang tadi Bapak sampaikan dan sudah rencanakan sesuai dengan pramusren sudah terinput tadi, semoga bisa itu terlaksana dan nanti tentunya akan diverifikasi saking dinas PU demikian. Itu semua Pak
dari Desa Mas. Nah, untuk selanjutnya mungkin dari rekan-rekan yang lain peserta Muslenbang ada masukan yang bisa disampaikan sehingga Muslenbang ini menghasilkan suatu perencanaan yang baik ke depannya demikian. Oke, mohon izin Pak dari desa saya. Bisa didengar? Aja Pak, nih, siap. Oke, terima kasih atas waktunya. Yang saya hormati Bapak Camat Ubud, yang saya hormati anggota Dewan yang sudah hadir, para undangan calon kami yang saya hormati. Sesuai apa yang disampaikan barusan dari Bapak Camat, usulan kami dari desa saya itu adalah pembangunan trotoar seperti yang disampaikan oleh Bapak Camat barusan. Nah, terkait dengan hal tersebut, sesuai dengan usulan kami tersebut, kami sempat menanyakan pada pihak provinsi yang sempat datang ke desa kami untuk pembangunan trotoar tersebut, apakah ini merupakan tanggung jawab provinsi, supaya kami benar mengusulkan. Nah, dari beliau menyampaikan kalau untuk drainase di pinggir jalan protokol provinsi tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab kabupaten. Nah, itu yang disampaikan. Dan kemudian kami juga sempat menanyakan kepada pihak kabupaten. Nah, dari kabupaten sempat datang ke desa kami, dan waktu itu kami sempat ngobrol, dan kami juga menanyakan, nah untuk jalan provinsi yang protokol di depan ini, untuk pembangunan trotoar otomatis kan harus diperbaiki dulu drainasenya, baru kemudian pembangunan trotoar. Nah, ini apakah merupakan tanggung jawab kabupaten? Dan dari kabupaten waktu itu menyampaikan karena ini merupakan jalan provinsi, seharusnya ini menjadi tanggung jawab provinsi. Nah, artinya tidak ada kejelasan yang kami terima karena dari kedua pemerintah baik kabupaten maupun provinsi menyampaikan, yang dari provinsi menyampaikan tanggung jawab kabupaten, yang dari kabupaten menyampaikan tanggung jawab provinsi. Nah, ini berkaitan dengan nanti pengajuan usulan kami di CPDRI. Nah, dalam penghitungan CPDRI, kami kan harus mengusulkan kepada pihak mana usulan kami harus diajukan, kan demikian. Nanti ada pilihan untuk APBD kabupaten maupun untuk APBD provinsi. Nah, mohon ini dijelaskan supaya kami benar mengusulkan kepada siapa, dan jangan sampai salah mengajukan usulan ini menjadi alasan untuk usulan kami tidak bisa diterima. Demikian. Terima kasih. Ini Kabupaten. Terima kasih, Pak. Terima kasih rekan Desa Mas, jadi Sayan Pura dari Desa Sayan. Jadi ada permasalahan terkait dengan kewenangan jalan dan trotoar yang ada di Desa Sayan. Jadi tadi sudah disampaikan jalannya adalah jalan provinsi. Nah, siapakah yang mempunyai kewenangan untuk kelanjutannya untuk perbaikan jalan itu? Jadi untuk itu kami mohon dari mohon maaf Pak, untuk ininya, untuk pembangunan trotoar bukan jalan. Trotoar, betul. Itu drainase dan trotoar. Ya, jalur jalan provinsi kan, jalur protokol. Kami mohon dari Dinas PU kan, bisa memfasilitasi, memberikan kejelasan atau mengkoordinasikan dengan provinsi. Jadi siapa sih yang mempunyai kewenangan untuk itu, untuk memperbaiki trotoar yang ada di ruas jalan protokol di Desa Sayan. Jadi mohon difasilitasi untuk pengkoordinasiannya sehingga
ada kejelasan, dan dari desa juga nantinya bisa mengusulkan di SIPD kemana usulan itu harus ditujukan, apakah ke kabupaten atau ke provinsi, demikian. Jadi mohon nanti bisa difasilitasi dari Dinas PU, benar nggih? Terima kasih Bapak-bapak dari Kepala Desa Kayan. Pertama saya klarifikasi dulu bahwa kalau jalan dengan drainase ataupun trotoar itu beda kewenangan ya. Beda kewenangan artinya ada memang kasus jalan nasional yang memang drainase dan trotoarnya ditangani langsung oleh nasional. Itu mungkin dilihat dari prioritas pembangunan nasional bahwa itu adalah lebih ke wilayah strategis yang harus dikembangkan oleh teman-teman kami di ruas jalan nasional. Masalah pengusulan tetap diusulkan ke kabupaten. Karena apa? Karena memang banyak ruas-ruas jalan provinsi dan ruas jalan nasional, saluran drainase dan trotoarnya merupakan aset dari pemerintah Kabupaten Gianyar. Nah, toh kalaupun contohnya seperti di Desa Mas dan dari Batu Bulan sampai Batuan sampai Mas, itu memang ada aset-aset sekarang itu ada aset-aset trotoar dan drainase yang menjadi kewenangan nasional dan provinsi. Makanya untuk pengusulan itu silahkan diusulkan melalui kabupaten. Nah, di PU kabupaten akan memilah, toh kalau itu menjadi aset dari pemerintah Kabupaten Gianyar, itu akan menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Gianyar. Kalau memang aset itu merupakan milik pemerintah provinsi ataupun pemerintah pusat, nanti kami akan meneruskan bahwa meneruskan ke provinsi dan nasional bahwa mereka harus melalui Dinas PU Kabupaten Gianyar menyampaikan ke provinsi dan ke nasional bahwa itu perlu diperbaiki. Contohnya seperti kami, kalau memang ada jalan-jalan yang kemarin itu yang rusak, khususnya jalan, tetap teman-teman koordinasi ke kabupaten. Nah, melalui kabupaten nanti akan diteruskan ke provinsi dan nasional. Demikian, ya Bapak. Terima kasih Pak Dek, Pak Kabid PU. Jadi dari Desa Sayang clear nih. Jadi nanti usulannya diinput ke kabupaten aja kan nih. Nanti kan kabupaten atau dalam hal ini Dinas PU yang akan memilah atau memverifikasi apakah ini nanti akan tetap di kabupaten ataukah nanti diajukan ke provinsi kan. Dari Desa Sayang ya, clear nggih? Belum. Ini semua berarti yang harus ajukan tetap ke kabupaten mungkin. Nanti dari kabupaten yang menyesuaikan kita nih. Ini semua Pak. Kan ini benar sama. Amporo yang dari Ketua BPD Desa Sayang, Paud yang tinggal sejenak ada izin kegiatan bulan puasa. Terkait dengan usulan WAU itu, Amporo ini yang ampun dari 2018 memiliki usulan. Memang alurnya memang Musren Bangca, Musren Bangkap, terus diverifikasi di Bapeda, lalu ke Bangal, tahap apa lagi ini. Tapi apa aja nih dalam tanda kutip, dalam hal ini kami pun tidak namanya itu menyudutkan salah satu pihak. Dalam hal ini, terus setiap tahun jawabnya saling lempar gitu, kewenangan provinsi, kewenangan kabupaten terus. Tapi dalam hal ini, kalau memang sekiranya itu nanti terkait dengan trotoar dan drainase itu kewenangan walaupun itu asetnya provinsi, kewenangan kabupaten, kami mohon penjelasannya nanti. Ya oke, itu mamanya. Ini kabupaten yang akan menangani. Entah tahun berapa akan realisasi, kami dapat jawab yang pas. Itu maksud kami dari desa itu Pak. Itu yang kami inginkan. Terima kasih banyak.
Inggih, terima kasih Bapak DPD nggih ring sayang. Jadi apa namanya terkait dengan trotoarnya mungkin sudah beberapa kali pernah diusulkan gitu nggih. Sudah pernah diusulkan. Nah tentu jadi kami mohon di PU bisa difasilitasi, semoga di tahun 2024 atau kapanpun nanti ada kepastian untuk bisa dilaksanakan. Nggih, semua Pak BPD jadi masukannya. Untuk desa yang lain atau Bapak Ibu peserta yang lain mungkin ada lagi masukan yang mau disampaikan, kami persilakan. Terima kasih. Waktunya masih jam berapa nih, Pak? Jam berapa? Sampai jam 11.45 sekarang udah jam berapa? Malah jam solas. Kalau sudah ada, ya mau tunggu pada. Nah, sini Pak. Mohon izin Pak Kabit. Nggih. Lanjut Pak Camat. Sambil kita menunggu mungkin ada dari desa yang lain ataupun dari dinas yang lain, kami ingin menitip satu hal kepada rekan kami di dinas PU terkait dengan usulan Kelurahan Lubut. Jadi Kelurahan Lubut juga mengusulkan hal yang sama dengan desa Sayan. Jadi mohon ini berkenan diverifikasi ke lapangan langsung. Jadi kami mohon dengan sangat, terutama trotoar yang ada di seputar Campuan, di depan SMP Negeri 1 Ubud sampai jembatan Campuan. Itu sudah sangat mengkhawatirkan sekali. Banyak yang jebol, kemudian lalu lintas padat, sehingga turis yang berjalan itu boleh dikatakan hampir saja kena serempet sepeda motor ataupun kendaraan yang lewat di sana. Jadi mengenai kewenangan itu kami titip di dinas PU, apakah itu kewenangan provinsi ataupun kewenangan kabupaten, sehingga paling tidak kami berharap trotoar yang ada di jalan menuju Campuan itu tidak terlalu panjang, sehingga 2023 atau 2024 kalau memang memungkinkan, mohon itu menjadi catatan. Karena Ubud mungkin Pak Kabit yang kita hadir semua tahu persis, kayak banjir aja kemarin sebenarnya itu tidak banjir, hanya luapan air dari pulau jalan dari Dulu ke selatan sampai Ubud itu sudah diisukan banjir dan cukup viral di media sosial. Nah, agar jangan terjadi hal yang sama untuk trotoar yang ada di jalur Campuan, yang lainnya masih data-data lah, tidak terlalu parah, karena ini di seputaran Campuan itu sudah sangat parah sekali kondisinya. Itu mohon bisa difasilitasi oleh rekan kami di dinas PU, sehingga nantinya itu bisa mendapat penanganan. Masalah kewenangan itu mungkin nanti dari dinas PU yang akan lebih tahu. Demikian Pak Kabit, terima kasih. Mereka dari dinas PU bisa dianu nggih? Ada masukan nggih? Terima kasih. Dapat kami sampaikan pada saat ini ada kita dari pusat, provinsi dan nasional sedang mengadakan revisi status jalan. Nah, untuk di Jalan Campuan sampai di Patung Indra itu pada tahun ini masih status quo jalannya, karena nasional melepas jalan nasional itu dilepas menjadi kewenangan provinsi ataupun kabupaten. Kami sudah berdiskusi dengan PU provinsi bahwa kewenangan nanti akan ada di pemerintah provinsi Bali. Nah, cuman untuk trotoar yang ada di daerah Ubud
aset yang masih tercatat adalah aset dari pemerintah Kabupaten Gianyar. Nah, untuk itu menjadi kewajiban dari pemerintah Kabupaten Gianyar untuk melaksanakan rehabilitasi terhadap trotoar dimaksud. Nah, kami akan meneruskan karena drainase dan trotoar nanti ada di bidang kami di bidang Bina Marga khusus untuk menangani jalan. Nanti kami akan teruskan ke teman kami yang ada di bidang Cipta Karya, itu akan menangani drainase dan trotoar. Perlu juga kami sampaikan bahwa program yang ada berupa program U8 yang sudah menjadi prioritas nasional, tentunya sudah teman-teman di bidang Cipta Karya sudah melaksanakan penelaahan lebih lanjut terhadap wilayah Ubud secara keseluruhan. Teman-teman di perhubungan juga sudah melaksanakan penelaahan lebih lanjut. Bagaimana nanti penanganannya, karena kami harus mengembalikan heritage atau kota yang identitasnya kota tapi masih menganut skala budaya-budaya yang ada di Pulau Bali khususnya. Itu nanti kami sedikit kemarin dapat berdiskusi dengan teman-teman apakah nanti ada pelebaran pedestrian ataukah nanti pemindahan pengaturan jalur-jalur transportasi. Tentunya itu masih merupakan kajian secara keseluruhan nantinya yang ada di wilayah Ubud. Nah, kalau memang cukup mendesak sekali nanti kami sampaikan kepada teman-teman di bidang Cipta Karya karena mereka yang memiliki aset trotoarnya, bahwa memang nanti trotoar dari Satu Spate, perempatan Ubud sampai ke barat itu memang sekiranya perlu mendapat penanganan. Mudah-mudahan nanti usulan kami diterima oleh tim TAPD nanti tentunya, serta Bapak Bupati selaku pemegang pemerintah kebijakan dari pemerintah Kabupaten Gianyar untuk memprioritaskan pembangunan trotoar di Ubud sampai wilayah Cakuan yang ada di perbatasan Ubud dan Kedewatan. Sekian, terima kasih, Pak. Semua Pak pada PU, Pak Camat, ada yang ingin disampaikan lagi? Terima kasih Pak Kabid. Ini musrenbang kita ini cukup partisipatif ya. Jadi semua ikut remuk, semua memberikan masukan. Saya kira ini yang perlu kita wujudkan ke depan gitu. Jadi tanpa bicara kita kan tidak tahu dulu persoalannya. Ya. Jadi terima kasih Pak Kabid sudah luar biasa untuk memandu kami di Kecamatan Ubud. Dan kami titip kembali kepada rekan kita Pak Kabid Bina Marga DPU. Mudah-mudahan yang sudah direncanakan khususnya di Satu Spate Ubud sampai ke barat, kalau memungkinkan, kami juga tidak tahu masalah dukungan anggaran, kalau memungkinkan itu bisa diprioritaskan ya. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Kabid Bina Marga Asum Karel itu bisa ditindaklanjuti. Terima kasih Pak Kabid Bina Marga. Satu lagi, mumpung di sini di wilayah Ubud, saya mendapat tugas di Dinas PU, khususnya nanti ada kegiatan kami di tahun 2023 ya. Di tahun 2023 itu nanti ada penanganan ruas Tengkulak Mas. Nah, itu nanti panjang jalannya adalah sekitar 2 kilo, tapi kami hanya akan mendapat penanganan bertahap. Kami akan rencana ambil dari Mas ya, dari sebelah utara lapangan Taman Pule Ubud, kira-kira penanganannya hanya dapat 1 kilo ya, 1 kilo dengan pelebaran 2 lapis. Kami tuntaskan drainase dan pelebaran jalan. Selanjutnya untuk 2024 kami mohonkan dari teman-teman khususnya Desa Mas dan Kecamatan Ubud untuk kami dapat dukungan melanjutkan sampai tembus ke Tengkulak ya. Tahun ini kami hanya mendapat
bagian cuma 1 kilo, paling sampai di sebelah utara desa Banjar Banjar apa ya? Bukan Dingin ya? Sampai di terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kabid informasinya, mudah-mudahan segera bisa ditindaklanjuti. Mohon izin Pak Kabid dari Bina Marga. Yang menyambung balik terkait dengan penjelasan niki jalan protokol. Mungkin Pak Kabid tahu ya di depan kantor desa niki hari ke jalan provinsi. Untuk penjelasan itu untuk tanggung jawab trotoar nih ke kabupaten nih dari provinsi. Mohon untuk penjelasan itu. Ya, biar kedepannya lebih gampang yang misalkan ada masalah yang mengadu kemana ini. Ya, mohon jelaskan Pak. Terima kasih. Untuk dari Patung Barong sampai di Tegalalang itu memang ruas jalan provinsi, namanya ruas jalan Tegal Pamu Kedewatan ya. Tegal Pamu Kedewatan itu memang ruas jalan provinsi. Sementara untuk trotoarnya asetnya masih di pemerintah Kabupaten Gianyar, sehingga pengusulan atas pembangunan trotoar kami sarankan untuk diajukan ke pemerintah Kabupaten Gianyar. Terima kasih. Karena di Madura. Pak Kabid, Bapak mohon izin sekali lagi kepada rekan kita di PU, mumpung kita bicara jalan. Siap. Mohon izin, Pak Kabid Bina Marga Dinas PU, kami titip satu hal, ya karena musim hujan sepertinya sudah hampir mereda. Jadi seputaran Ubud, jalan-jalan protokol, jalan-jalan desa, banyak sekali jalan kita yang berlubang. Boleh enggak kita usul berharap biar ditambah gitu aja, yang tidak mendapat penanganan lah. Ditambah aja dulu, yang banyak sekali itu jalur pengocekan ke selatan, kemudian di Ubud di Jalan Hanoman juga ada jalan berlubang, di jalan lainnya lah. Para jalan-jalan protokol kalau tidak bisa ditangani untuk hotmiknya paling tidak ditambah yang lubang-lubang saja karena musim hujan ini sudah hampir mereda. Demikian titipan, terima kasih. Baik Bapak, untuk penanganan itu bagi kami adalah sifatnya penanganan rutin jalan kami dan penanganan berkala jalan. Mohon bersabar karena mekanisme yang harus kami jalani juga bahwa di sana ada identifikasi, perencanaan, habis itu kita ada pengadaan bahan ataupun penunjukan rekanan untuk melaksanakan pekerjaan itu. Mohon bersabar karena kami pada saat ini masih proses perencanaan dan identifikasi dan perencanaan. Selanjutnya kami perkirakan di bulan April, akhir April dan awal Mei itu kami sudah bisa melaksanakan pekerjaan rutin dan berkala kami berupa penambalan jalan Asungkare yang di Pengosekan dan di Anoman serta yang ada di Taman, di Ubud Taman itu kami sudah identifikasi, tinggal kami proses pelaksanaan pengadaan bahan maupun penunjukan dari rekanan. Diperkirakan di April kami sudah dapat melaksanakan itu. Mohon bersabar. Terima kasih. Terima kasih Pak Kabid Bina Marga. Jadi informasi itu sudah disampaikan dengan cukup jelas. Karena ini semua desa, lurah hadir, tentunya sudah mendengarkan langsung informasi dari Kabid Bina Marga. Jadi agar jangan dari masyarakat selalu setiap hari menginformasikan, tapi informasinya terima kasih dari masyarakat kita, dan informasi itu sudah kita teruskan kepada yang berwenang, dan yang berwenang pun juga sudah memberikan informasi, proses, mekanisme, prosedur, sehingga pada saatnya itu sudah dipastikan akan dikerjakan. Terima kasih Pak Kabid Bina Marga Dinas PUPR. Terima kasih Pak Camat. Izin sebelumnya kami informasikan untuk
link absensi sudah tiang share di kolom chat, mohon di isi ini dalam Musrenbang ini ada 2 absensi. Tadi absensi di Musren besar, sekarang di break room enten absensi juga Ya, terima kasih Pak Kabid atas informasinya. Jadi kami saudara sudah melengkapi absen untuk di break room ini. Nah, bagi teman-teman kami di desa yang belum yang hadir, tolong ditindaklanjuti ya, sehingga semua clear. Jadi kita hadir, langsung dibuktikan dengan absen kehadiran kita. Terima kasih Pak Kabid. Siap Pak Camat. Bapak Ibu yang lain, komentar masukan lagi atau sampun minap? Sampun ya? Pak Kabid, saya kira apa ya, diskusi kita cukup hangat dan luar biasa. Rasanya Niki sudah lengkap semua informasi yang disampaikan dari kami Kecamatan Ubud, termasuk dari desa tadi, dan dari dinas terkait juga sudah memberikan informasi kepada kita semua. Jadi saya rasa untuk Musrenbang Kabupaten di Kecamatan Ubud kiranya sudah cukup clear. Tinggal kita mengkoordinasikan lebih lanjut terkait dengan penginputan usulan, kemudian verifikasi dan seterusnya. Tentunya lewat acara Musrenbang ini kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Kabid dan semuanya yang sudah berpartisipasi asung karir. Kami selaku perwakilan di Kecamatan Ubud mengucapkan terima kasih kepada kita semua. Mudah-mudahan diskusi kita lewat Musrenbang Kabupaten di Kecamatan Ubud asung karir untuk RKP 2024 dapat kita realisasikan sesuai dengan kemampuan pemerintah daerah. Terima kasih Pak Kabid. Terima kasih Pak Camat, jadi sudah memfasilitasi kita juga dalam pelaksanaan Musrenbang di kecamatan. Terima kasih juga Bapak Ibu, juga yang terhormat anggota DPR yang ada di Dapil Ubud, Bapak Ibu stakeholder, kepala desa, Probekel, lurah, kepala UPD, jadi yang telah ikut dalam forum ini. Jadi sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih. Forum sudah berjalan dengan baik, dengan lancar, dan juga tadi sudah disampaikan prioritas usulan. Jadi tentu kami sangat berterima kasih sekali karena sudah tidak ada lagi yang perlu disampaikan. Maka forum ini kami tutup dengan mengaturkan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi rekan-rekan tidak kembali ke room besar ya. Bisa live langsung di break room ini. Terima kasih. Kopi di jadi kopi ya. Hah? Neng, pemerada iya.